biaya bongkar dikali dengan ongkos bongkarnya dari kereta api. Ya, ini biaya bongkar muat untuk kereta api. Sama dengan truk, dia yang dikali itu adalah D-nya. Ya. Ada kan D tadi yang akan dikelola jumlah barangnya. Ini dikali dengan ini karena truk kita ambil yang dikali 1.000, 800.000, 800.000 dikali 1.000. Begitu pula juga dengan yang bongkarnya, 800.000 dikali 1.000. Ya. Dan terakhir yang pesawat sama, yang barang jumlah yang dikelola adalah 800.000 dikalikan biaya muatnya untuk biaya muat pesawat. Nah, ini juga 800.000 kali biaya bongkarnya pesawat. Nah, ya, ini untuk biaya muat dan biaya bongkarnya. Nah, selanjutnya untuk transportasi, tadi kan di rumus itu C kali D, ya, di mana C itu adalah kolom biaya apa? Biaya ongkos satuan angkutan yang rupiah per unit. Ya. Sehingga biaya transportasinya adalah C dari kereta api, ya, untuk kereta api dikalikan dengan D-nya. Ini. Ya, kita ikutin rumus ini. C kali D. Kalau dia kan D-nya sama untuk semua moda, yang berbeda adalah nilai ongkosnya atau C-nya. Ini untuk truk, dan terakhir ini untuk pesawat terbang. Oke. Dari sini sebenarnya pesawat itu sudah tereliminasi ya, karena cost-nya dari transportasi saja dia sudah cukup besar. Itu totalnya 48 miliar. Tapi untuk kereta api dan truk ya secara transportasi itu sama. Tinggal kita lihat dia di pabrik itu di biaya inventory itu berapa. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan dulu? Kita hanya mengikuti rumus ya di sini. Ya, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Untuk biaya inventory di pabrik, kita menggunakan yang ini ya. H kali P kali D per N dibagi 2. Di mana nilai H itu kan tadi adalah 20% dari harga satuan unit per barang ya. Di sini hanya sekitar 20% dikali harga unit satuan barangnya adalah 90.000 rupiah per unit. Ya. Kita ikutin aja kurungnya biar nggak itu. H kali P. Ini saya karena nggak touchscreen, saya nggak bisa coret-coret ya. Pakai Excel saja. Terus selanjutnya D dibagi N. D-nya mana? Yaitu demand-nya atau yang dikelola 800.000. N-nya yang mana? N-nya tergantung modanya apa. Karena kita di kereta api, sehingga dibagi N-nya adalah N yang ini. Jika sudah, terakhir jangan lupa dibagi 2. Sudah rumusnya sudah sama, tinggal kita enter. Berlaku juga untuk truk dan pesawat. Ya, sama dengan
A kali P tutup dikali D dibagi N, karena nitrot N-nya adalah yang ini, G7 ya. Nilai N untuk truk ya. Dia 20 kali di kurung tutup, dan terakhir dibagi 2. Selanjutnya yang pesawat ya, sama H dikali P ya, dikali D per N. Ingat di sini kolom pesawat, sehingga N-nya adalah N pesawat, di mana dia adalah 40. Nah, dikurung tutup, jangan lupa dibagi 2. Nah, ini kita dapatkan biaya inventory di pabrik ya. Biaya inventory sesuai rumus yang di sebelah kanan ini. Ada pertanyaan? Lanjut ke in transit. Yang in transit kita menggunakan rumus yang kedua ini. Yang kedua di biaya inventory ya, yaitu H kali P ya dikali dalam kurung D kali T dibagi 365. H-nya adalah 20% dikali P yaitu 90.000, nah, dikali D nya 800.000 dikali, karena kereta api kita pakai T-nya kereta api ya adalah 14 hari, dan terakhir dibagi 365. Sudah kurung tutup. Ini hasil inventory transit untuk kereta api. Nah, selanjutnya dengan yang sama kita hitung yang truk ya. Sama rumusnya, yang H 20% dikali 90.000 ya. Ini H kali P, P-nya 10.000 dikali ya D 400.000 dikali T, ini untuk T-nya untuk truk yaitu ada 5 hari, dan terakhir dibagi 365. 197. Dan terakhir untuk pesawat ya pakai rumus yang sama, H kali P 20% kali 90.000 dikali D 800.000 dikali T, T-nya pesawat adalah 2 hari, dan terakhir dibagi 365. Ya, sesuai rumus yang in transit di sebelah kanan ini. Angkanya menyesuaikan dari data yang diketahui. Didapatlah 78.900.110 rupiah. Ini yang in transit. Ada pertanyaan dulu? Oke. Nah, selanjutnya yang gudang ya, yang gudang mungkin yang perlu diingat adalah I ya, I itu udah persentase, tadi adalah di yang 1% penghematan ya, dia jumlahnya 1%, dan mungkin biar jelas N kecil itu apa, bukan N besar yang di dalam kolom ini, tapi merupakan waktu penghematan, di mana kita mencari nilai T max
dikurangi dengan T moda tersebut. Ya. Jadi nilai N itu T max dikurangi T moda. Ya. Kita mulai dari kereta api. Ya. Dia adalah rumusnya H. Ya, berarti H yang 20% dikali, nah, di sini kurung buka, P tambah C, ya berarti P 90.000 ditambah C dari kereta api adalah Rp8.000 per unit, ya, kurung tutup. Oke. Terus dikalikan D, ya, D 800.000 bagi N-nya kereta api, di mana N-nya kereta api adalah 10, dibagi N-nya kereta api, yaitu 10, kurung tutup juga, jangan lupa, ya. Terus dikali dengan kurung buka, ini angka 1 dikurangi, ya, 1 dikurangi I dikali, ya, N-nya adalah T max dikurangi T moda. T max-nya ada berapa? Ada berapa? T max-nya berapa? Jika lihat dari 3 data ini, nilai T yang paling besar adalah 14. Dikurangi T modanya. Kita lagi bahas kereta api, sehingga T modanya adalah 14. Ya. Atau ini harusnya 0. Kemudian dikurung tutup. Ya. Dikurung tutup lagi. Ya, karena 2 kali ini. Terus terakhir dibagi 2. Dan hasilnya ini. 784 juta untuk inventory gudang. Nah, tetapi secara total adalah 11 miliar. Ya, sekian. Selanjutnya untuk yang truk sama 20% dikali P tambah C untuk truk di sini, ya, untuk truk dikali D dibagi N, N-nya adalah N truk yang 20, terus dikurung tutup, ya, kemudian kemudian 1 dikurang I, ya, dikali N. N-nya adalah T-max seperti T moda. T-max-nya 14, ya. Dari 3 ini kan yang paling besar 14. Modanya, karena ini kita lagi bahas truk, berarti moda truknya adalah yang 5. Ini. Ya. Terus tambahin kurung tutup. Dan terakhir dibagi 2. 364. Ya, dari sini sebenarnya sudah bisa kepilih, ya. Yang paling kecil adalah 10 miliar truk. Tapi kita selesaikan dulu yang di sini. Itu H kali kurung P tambah C-nya pesawat 50.000 kali D di N-nya 40 kali 1 dikurang 1% dikali T max dikurangi T moda, karena modanya pesawat jadinya 2, dibagi 2. Nah, dari hasil perhitungan ini, ya, bisa kita simpulkan bahwa moda
yang dipilih untuk kasus ini, contoh kasus ini adalah truk, ya, di mana secara total cost, ya, dilihat dari biaya transportasi dan biaya inventory itu paling murah, yaitu 10,5 miliar rupiah. Gitu. Ya, jangan lupa diberi kesimpulan bahwa yang kita pilih adalah truk. Ya. Kenapa truk? Ya, kita lihat dari total cost-nya. Ini. Karena kalau kita lihat dari hanya transportasinya, tadi kan nilainya sama dengan kereta. Tapi jika dilihat ditambahkan biaya inventorinya, kita bisa menyimpulkan atau memilih truk itu yang paling optimal dengan total biaya 10,5 miliar. Sampai sini ada pertanyaan dulu?